Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara tentang dunia emas. Alangkah senangnya jika terlahir sebagai emas yang keberadaannya selalu diidam-idamkan dan dinanti-nantikan. Semua orang tentu ingin menyentuhnya, memilikinya, dan sangat bangga bila kita berada di dekatnya. Karena nilainya yang amat tinggi itulah tak heran jika emas ini dijuluki sebagai logam mulia. Karena kedudukannya yang amat tinggi di mata manusia, maka banyak sekali manusia itu berkelahi memperebutkan hingga saling membunuh. Koni jari siapa? Adapun kalau terlahir sebagai areng atau arang, kalau bisa ya dihindari deh. Semua orang tidak kepingin seperti arang. Sejak lahir, jangankan dia digendong, disentuh pun enggak. Karena akan mengotori tangan kita. Mengenai nilainya, jangankan 1 gram. 1 karung pun masih banyak orang yang bisa memilikinya. Keberadaannya pun terkadang tidak terlalu penting, tidak terlalu dibutuhkan. Namun, semahal-mahalnya emas, jika ia berada di lingkungan yang salah atau lingkungan yang rusak, maka emas bila terkena merkuri atau air raksa, dia akan kehilangan nilainya. Nah, bagaimana dengan manusia? Adapun bila kita berada di tempat yang sangat diingini, di mana orang sangat membutuhkan yang namanya kehangatan, nilai sekarung arang itu justru jauh lebih berharga daripada nilai emas itu sendiri, meskipun mahalnya luar biasa. Jadi dari analogi di atas dapat saya simpulkan bahwa lingkungan tempat di mana benda itu berada dan manfaat keberadaan dari suatu benda terhadap lingkungan itu merupakan faktor yang sangat penting untuk bisa menilai tingkat manfaat dari benda yang kita maksud. Ada benda lain yang juga dinilai sangat tinggi oleh kebanyakan manusia, yaitu berlian. Berlian yang jernih, yang kokoh, dapat digunakan untuk menghancurkan batu-batuan, bahkan dapat digunakan sebagai perhiasan pula. Jika diteliti lebih lanjut, ternyata unsur pembentuk antara berlian dan arang adalah sama-sama karbonnya. Yang membedakan adalah keteraturan posisi molekul karbon di dalam berlian tersebut menjadikan dia kokoh dan indah, yang menyebabkan berlian itu jauh lebih mahal daripada arang adalah karena berlian sangatnya. Oh, wes angel. Berlian sangatlah sulit didapatkan dan sangat besar manfaatnya, walaupun unsur pembentuknya sama-sama dari karbon. Untuk bisa mendapatkan berlian membutuhkan puluhan ton dari yang namanya batu bara atau arang tadi. Dapatkah arang berubah jadi berlian? Jika posisi molekul karbon dalam arang itu dipindahkan sehingga menjadi sangat teratur, bukan tidak mungkin arang yang nilainya tidak ada artinya akan bisa menjadi sebuah berlian yang berkualitas, yang bernilai tinggi. Namun, hal ini membutuhkan energi yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi, walaupun unsur pembentuk satu benda itu sama, namun keteraturan letak molekul di dalam unsur pembentuknya itu akan menyebabkan benda itu mempunyai nilai ataukah tidak dibandingkan benda yang lain. Sebagai manusia, Anda dan saya sangatlah diharapkan
kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Karena yang saya ketahui bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jika Anda pernah mendengar istilah berhijrah atau berpindah, bukanlah selalu berarti berpindah secara fisik, namun hijrah merupakan sebuah upaya secara berkesinambungan untuk dapat menjadi lebih bermanfaat bagi lingkungan di sekeliling tempat kita berada. Jika manusia merasa dirinya kurang dihargai dalam lingkungannya, ada dua hal yang dapat dia lakukan. Pindah secara fisik ke lingkungan yang lebih mendukung, atau mengubah, menata ulang diri kita sehingga kita bisa menjadi lebih bermanfaat untuk lingkungan di sekeliling kita. Namun, hal itu tentu saja membutuhkan sebuah energi dan upaya yang jauh lebih besar. Lalu apa hubungannya dengan Anda dan saya di bisnis ini? Jika Anda sebelumnya tidak pernah memberikan satu dampak yang luar biasa kepada keluarga, kepada tetangga, kepada orang-orang terdekat Anda, mengapa tidak Anda gunakan industri asuransi ini sebagai sebuah jalan untuk Anda secara nyata meningkatkan nilai ekonomi, nilai kemanfaatan keluarga, agar mereka bisa menjadi sosok yang akan terus dikenang kalau mereka memiliki cukup dana yang baik, entah pada saat dia sehat ataukah entah pada saat dia sakit atau bahkan entah pada saat dia tutup usia. Maka saya rasa kita akan mempunyai pilihan yang jauh lebih banyak. Anda punya kesempatan jalan-jalan ke tempat manapun yang Anda inginkan. Anda bisa gunakan waktu sebebas apa yang Anda mau. Anda bisa menolong siapapun yang Anda ingin tolong manakala Anda memiliki sumber daya yang memadai. Bisnis yang sedang kita lakukan hari ini, menolong orang lain untuk memiliki sebuah nilai yang lebih baik, lebih teratur, dan betul-betul terukur. Sekarang bayangkan, jika melalui usaha ini, Anda dan saya bisa memberikan sebuah santunan sebesar 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar kepada orang yang mungkin Anda kenal atau bahkan orang yang tidak Anda kenal. Bukankah ini sebuah profesi yang sangat luar biasa? Karena Anda bukan hanya memberikan sebuah peluang, tetapi Anda memberikan sebuah karya nyata melalui penyiapan dana tunai dalam jumlah yang sangat besar. Nah, rekan-rekan semua, mari kita lihat kembali apa manfaat yang melekat di dalam kita yang bisa kita berikan kepada orang lain. Saya tunggu Anda di pertemuan Core Vision atau pertemuan kami yang lainnya untuk bisa mengasah apa yang ada di dalam diri kita menjadi semakin berkilau, menjadi semakin matang, agar suatu saat nanti Anda akan dikenang sebagai legenda di dalam keluarga Anda. Silakan klik subscribe dan klik notifikasi lonceng agar Anda mendapatkan informasi vlog kami selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun jika terlahir sebagai arang, agaknya kalau dapat akan dihindari. Emas ketika tersebar, ketika dari analogi di atas nampak bahwa lingkungan tempat satu benda itu berada dan nilai manfaat keberadaan benda itu berada di lingkungan itu. Keteraturan posisi molekulnya, molekul karbon di dalam berlian tersebut akan membedakan dengan intan.